Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Fitrawati. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Linguistik Umum. Baiklah, materi yang pertama yaitu A. Aliran Bloomfield. Aliran Bloomfield ini merupakan aliran yang mengabaikan makna dan fungsi pada strukturnya saja. Aliran ini bersifat sistem karena bahasa memiliki aturan-aturan tertentu pada kalimat. Yang B. Aliran takmimik. Aliran ini merupakan aliran yang menguraikan fungsi dan bentuk dalam bahasa. Aliran ini bersifat sistem karena bahasa memiliki aturan-aturan tertentu. Aliran ini sama dengan aliran Bloomfield. Yang selanjutnya yaitu teori glosematik. Teori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu glosem. Glosem merupakan bahasa yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang kedua yaitu marka. Marka merupakan sebuah tanda yang bisa mengubah makna. Teori ini bahasa bersifat sistem karena bahasa memiliki aturan-aturan tertentu. Yang selanjutnya yaitu teori Wirthian. Teori ini teori yang meneliti bahasa dengan menggunakan struktur sosiologis. Teori ini bersifat unik karena memiliki ciri khas tersendiri setiap bahasa. Selanjutnya yaitu teori sistematik. Teori ini berfokus pada unsur-unsur bahasa yang membentuk sistem. Teori ini bersifat produktif karena bahasa menghasilkan bahasa baru. Yang selanjutnya yaitu aliran linguistik strukturalis. Hubungan antara unsur-unsur bahasa lebih penting daripada bahasa itu sendiri. Aliran ini bersifat konvensional karena semua pengguna wajib mematuhi aturan berbahasa agar bisa saling memahami. Yang selanjutnya yaitu aliran sejarah perkembangan bahasa manusia. Aliran ini merupakan aliran perubahan perkembangan yang dialami manusia baik dalam bentuk jasmani, biologis, dan lain-lain. Aliran ini bersifat manusiawi karena aliran ini adalah aliran sebagai alat komunikasi yang hanya dipakai oleh manusia saja. Teori aliran sejarah perkembangan bahasa manusia. Yang pertama yaitu teori evolusi biologis. Teori ini merupakan bahasa sebagai adaptasi. Teori ini bersifat manusiawi karena sebagai alat komunikasi manusia saja. Yang kedua yaitu teori gestural. Bahasa isyarat, bahasa yang berkembang dari gerakan tubuh. Teori ini bersifat manusiawi karena sebagai alat komunikasi manusia saja. Yang ketiga yaitu teori onomatopoetika yang merupakan kata yang berasal dari tiruan hewan. Teori ini bersifat makna karena merupakan bahasa yang dilambangkan. Yang selanjutnya yaitu teori injeksi emosional, merupakan ekspresi emosi. Teori ini bersifat makna karena merupakan bahasa yang dilambangkan. Yang kelima merupakan teori kerjasama sosial yang merupakan muncul dari kebutuhan untuk berkoordinasi. Teori ini bersifat lambang karena memiliki ide atau gagasan. Teori yang keenam yaitu teori kognitif, merupakan perkembangan yang terkait dengan perkembangan manusia. Teori ini bersifat universal karena berubah dari bahasa ke masa, dari masa ke masa. Yang selanjutnya yaitu teori nativisme. Teori ini merupakan kemampuan berbahasa sejak lahir. Teori ini bersifat produktif karena menghasilkan bahasa-bahasa baru. Yang kedelapan yaitu teori monogenesis yang merupakan bahasa yang berasal dari satu bahasa. Teori ini bersifat makna karena merupakan bahasa yang dilambangkan. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tata bahasa transformasi dan semantik. Tata bahasa transformasi dan semantik merupakan seseorang yang bertindak untuk memutuskan sesuatu bahasa yang digunakan secara bersama-sama oleh setiap orang. Aliran ini bersifat arbiter karena bahasa mana suka atau sesuka hatinya, manusia bebas memberikan nama objek tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan pada saat ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.